Selamat datang di podcast Julid Nusantara. Yuk kita kupas habis tragedi yang lebih mirip komedi gelap ini. Selamat menikmati karena di sini satir adalah cara kita berdamai dengan kekacauan. Let's julid Nusantaraku. Kota Bogor yang biasanya cuma terkenal karena macet, kali ini heboh dengan kabar seorang polisi berinisial N yang punya ide brilian untuk mengakhiri cekcok dengan ibunya. Alih-alih menyelesaikan masalah seperti manusia normal, ngobrol sambil minum teh misalnya, dia malah mengandalkan tabung LPG 3 kg sebagai solusi. Tabung ini memang terkenal multifungsi, tapi kali ini pemakaiannya sungguh tidak direkomendasikan oleh pemerintah maupun akal sehat. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dengan wajah serius memastikan bahwa pelaku akan diproses hukum tanpa ampun. Kami tidak akan main-main katanya, tapi tetap ini level kelakuan yang bikin netizen dari Sabang sampai Merauke auto tepuk jidat. Pada malam minggu saat orang sibuk menikmati drama Korea atau merencanakan ngapel ayam bebek, seorang saksi di warung korban mendadak jadi bintang utama tragedi ini. Ia melihat pelaku mendorong ibu kandungnya hingga terjatuh, lalu melakukan finishing move ala Smackdown dengan menghantam kepala ibunya pakai tabung gas 3 kali. 3 kali, tidak cukup sekali. Mungkin pelaku berpikir ini butuh kepastian. Saksi yang mungkin paham ini bukan adegan film action langsung kabur. Entah dia lebih takut sama pelaku atau tabung gas, itu detail kecil yang tidak penting. Korban sempat dibawa ke rumah sakit tapi nyawa tidak bisa ditolong. Setelah aksinya, pelaku mencoba melarikan diri dengan mobil pick up. Tapi karena otaknya mungkin tertinggal di tempat kejadian, dia malah berhenti di depan RS Hermina. Parkir seenaknya, lalu bikin keributan di kedai kopi. Ini jenis kriminal yang bahkan maling kelastri pun bakal ketawa sambil tepok lutut. Akhirnya, tim gabungan dari Polres Bogor, Polres Bekasi, dan Dokes menangkapnya tanpa drama berlebih. Kini dia sudah berada di RS Polri Kramat Jati untuk proses hukum lebih lanjut. Wahai pelaku berinisial N, sepertinya Anda bukan cuma kehilangan akal sehat, tapi juga SIM moralitas. Anda berhasil memecahkan rekor baru, menjadi contoh paling buruk dalam sejarah hubungan ibu dan anak. Kalau penghargaan Durhaka of the Year itu ada, Anda pasti sudah jadi pemenangnya, bahkan tanpa nominasi lain. Mari kita mulai dari pilihan senjata Anda. Tabung gas 3 kg, Bung. Apa itu simbol cinta Anda untuk subsidi pemerintah? Atau karena otak Anda hanya mampu memproses benda sebesar itu, ha? Dari sekian banyak opsi untuk melampiaskan emosi, misalnya keluar rumah dan menghitung bintang, Anda malah memilih benda yang harusnya dipakai untuk goreng tempe. Bayangkan, subsidi BBM aja belum cukup, Anda pakai subsidi gas untuk menghancurkan hidup ibu Anda sendiri. Tragis, Bung, tragis. Anda adalah polisi, seseorang yang seharusnya menjaga ketertiban, tapi ironisnya ketertiban dalam rumah tangga Anda sendiri malah Anda bakar habis tanpa sisa. Kalau Anda pikir seragam itu bisa melindungi Anda dari dosa besar ini, maaf, itu cuma ilusi. Seragam Anda sekarang tidak lebih dari kain mahal yang menutupi kekosongan nurani. Mari kita beri perspektif. Cekcok antara anak dan orang tua itu wajar, tapi membunuh ibu kandung, Bung, itu bukan lagi tindakan emosional. Itu tiket satu arah menuju neraka tanpa diskon. Kalau Anda merasa 3 pukulan tabung gas itu bisa menyelesaikan masalah, maka masalah sebenarnya ada di kepala Anda sendiri. Pukulan itu bukan ke ibu Anda, itu ke moral manusia secara kolektif. Kasus ini adalah pengingat menyakitkan tentang bagaimana manusia bisa begitu rendah ketika emosi mengambil alih. Kita semua marah, kecewa, bahkan muak. Tapi ini juga pelajaran untuk kita. Kalau ada masalah jangan buru-buru nyari tabung gas. Nyari ketenangan, bro. Bukan nyari alat pembunuh. Tabung gas itu untuk masak, bukan untuk menggoreng otak sehat jadi hangus. Jadi mari kita doakan, hukum pelaku dan introspeksi. Dan buat kita semua, ingat, kalau ibu Anda sendiri saja nggak bisa dihormati, lebih baik jangan jadi manusia. Sekalian jadi tabung gas saja. Diam di pojokan, nggak ganggu siapa-siapa.